Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Berkah Guruku. Kali ini channel Berkah Guruku akan membahas tentang materi siap menghadapi PTS PAI kelas 6. Kisi-kisi penulisan soal. Jumlah soal PAI 30 soal, terdiri dari level 1 9 soal, dan level 2 15 soal, dan level 3 6 soal. Berikut kisi-kisi dari PTS PAI kelas 6. Baik, mari kita masuk pada pembahasan PTS PAI kelas 6 materi awal, yaitu indahnya saling menghormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun dalam Al-Quran ada pada urutan 109. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun menjelaskan tentang kegagalan orang-orang kafir Quraisy Mekah dalam mencegah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Quran Surat Al-Kafirun. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Terjemahnya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun harus dihafal, baik lafaz maupun terjemahannya, sehingga ketika mengerjakan PTS mampu menerjemahkan dengan betul ayat demi ayat, sekaligus mampu melanjutkan potongan ayat yang kurang sempurna. Kajian tajwid. Qul ya ayyuhal kafirun. Pada lafaz ya ayyuhal kafirun
di lafaz ya ayyuhal itu ada mad jaiz munfasil. Panjang bacaannya adalah 5 ketuk. Selanjutnya di huruf kaf itu ada mad tabi'i. Panjang bacaannya adalah 2 ketuk. Di kalimat al-kafirun di bacaan run setelah dhamma ada waw sukun. Ada bacaan mad tabi'i jika diwasolkan atau disambung dengan ayat berikutnya, sehingga panjang bacaannya 2 ketuk. Selanjutnya juga ada hukum bacaan mad arid lis sukun jika al-kafirun diwakofkan, sehingga panjang ketukan 6 ketuk. Ayat berikutnya, la a'budu ma ta'budun. Pada la ada hukum bacaan mad jaiz munfasil. Panjang bacaan 5 ketuk. Selanjutnya pada kalimah ma ta'budun di bacaan ma ada hukum bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan 2 ketuk. Berikutnya ada hukum bacaan mad tabi'i pula jika diwasolkan. Artinya kalimat ta'buduna dibaca wasol disambung dengan kalimat berikutnya atau ayat berikutnya, sehingga panjang ketukannya adalah 2 ketuk. Selanjutnya bisa juga dibaca 6 ketuk karena ada hukum bacaan mad arid lis sukun dengan ketentuan dibaca wakaf atau diwakafkan. Ayat berikutnya, wala antum 'abiduna ma a'bud. Pada bacaan wala antum ada hukum mad jaiz munfasil dengan panjang bacaan 5 ketuk. Kemudian pada abiduna itu ada hukum bacaan mad tabi'i dengan panjang bacaan 2 ketuk. Begitu juga kalimat abiduna pada bacaan duna itu juga 2 ketuk mad tabi'i. Pada kalimat ma'abudu panjang bacaannya adalah 5 ketuk, hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Berikutnya coba kita lihat dari kalimah yang memiliki 2 ketuk, yaitu bacaan ikhfa. Terdapat pada kalimat antum, yaitu bacaan ikhfa. Panjang bacaannya adalah 2 ketuk. Ayat berikutnya, wala ana 'abidun ma 'abadtum. Pada wala ada hukum bacaan mad jaiz munfasil 5 ketuk. Selanjutnya abidum pada
lafadz abidum ada hukum bacaan mad tabi'i, panjang bacaan 2 ketuk. Pada lafadz abidum juga ada hukum bacaan idgham bi gunnah dengan panjang ketukan, panjang bacaan 2 ketuk. Ayat berikutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Sama dengan pembahasan ayat sebelumnya. Wala antum ada mad jaiz munfasil dengan panjang bacaan 5 ketuk. Kemudian abiduna di ain ada bacaan mad tabi'i, panjang bacaan 2 ketuk. Begitu juga di duda, mad tabi'i 2 ketuk. Selanjutnya di ma'abudu ada mad jaiz munfasil dengan panjang bacaan 5 ketuk. Dan pada kalimat berikutnya bacaan ikhfa, hukum bacaan ikhfa 2 ketuk ada pada lafadz antum. Ayat berikutnya, lakum dinukum waliyadin. Ya, di dinukum ada hukum bacaan mad tabi'i dengan panjang bacaan 2 ketuk. Dini dibaca dengan waqaf, maka hukum bacaannya adalah mad arid lisukun. Cara membacanya adalah waliyadin. Dini dibaca waqaf sehingga dipanjangkan menjadi panjang bacaan 6 ketuk. Pesan pokok Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun menjadi pedoman bagi umat Islam agar bersikap baik terhadap penganut agama lain, yaitu dengan cara tidak menghina, tidak mencaci, dan saling menghormati, serta bekerja sama dalam hal sosial dan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi umat manusia. Toleransi dalam agama Islam tidak diperkenankan adalah mengikuti atau bekerja sama dalam hal tata cara keagamaan, tata cara peribadatan, dan menyangkut hal akidah atau keyakinan untuk mengikuti ajaran agama selain Islam. Perbedaan dan keragaman harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Pembahasan materi DTSPI kelas 6 bab 2 ketika bumi berhenti berputar. Rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. 4 alam. Manusia menempuh 4 alam, yaitu yang pertama alam arwah, yaitu alam tempat tinggal ruh sebelum ke dunia. Yang kedua alam dunia, yaitu alam di mana makhluk tinggal sekarang ini sampai mati. Yang ketiga alam kubur atau alam barzah, yaitu alam tempat tinggal manusia setelah mati menunggu datangnya hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keempat, alam akhirat, yaitu tempat tinggal manusia yang kekal setelah terjadi hari kiamat. Quran Surat Al-Qari'ah
Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibanu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man taqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Yang perlu kita perhatikan di dalam surat Al-Qari'ah adalah yang pertama, manusia di hari kiamat itu diumpamakan seperti laron yang berterbangan atau anai-anai yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung diumpamakan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian di dalam Quran surat Al-Qari'ah ini, orang yang ringan timbangan kebajikannya, maka dia nantinya akan ditempatkan di neraka hawiyah. Dan perlu diketahui, apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Selanjutnya, macam kiamat. Hari kiamat dibagi dua. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian alam semesta di sekitar kita. Ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena ulah manusia. Misalnya orang meninggal dunia, gunung meletus, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan semua isinya. Ini belum terjadi, misalnya bumi bergoncang dengan dahsyatnya. Hikmah hari akhir. Hikmah mempercayai hari akhir. Satu, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebajikan. Yang ketiga, semangat untuk menghindari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, mencintai lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan kebajikan. Nama lain kiamat. Nama lain kiamat kubro. Satu, yaumul akhir, hari berakhirnya kehidupan alam semesta. Yang kedua,
Yaumul Qiyamah, hari hancurnya alam semesta dan isinya. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia dari alam barzah. Yang keempat, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam barzah. Selanjutnya, Yaumul Jami', hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Berikutnya, Yaumul Hisab, hari dihitungnya seluruh amal manusia. Berikutnya, Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal manusia. Berikutnya, Yaumul Jaza, hari pembalasan amal ibadah manusia untuk mendapatkan tempat di surga atau di neraka. Dan yang terakhir, Yaumuddin, hari pembalasan amal ibadah manusia di surga atau neraka. Tanda-tanda kiamat. Kiamat Sughra atau dikenal dengan kiamat kecil. Tanda-tandanya diantaranya diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamul Anbiya atau penutup para nabi. Yang kedua, banyaknya ulama yang wafat sehingga manusia kehilangan ilmu dan teladan. Dan yang ketiga, agama Islam dianggap tidak penting bagi manusia. Yang keempat, kemaksiatan semakin terang-terangan. Yang kelima, kejahatan semakin merajalela di mana-mana. Dan yang keenam, banyak laki-laki perilakunya menyerupai perempuan. Perempuan perilakunya menyerupai laki-laki. Yang ketujuh, banyak permusuhan dan peperangan di muka bumi ini. Dan yang kedelapan, minuman keras atau narkoba dan barang terlarang bebas beredar sehingga menimbulkan kriminalitas semakin dahsyat. Yang kesembilan, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Yang kesepuluh, banyak orang tua menjadi budak atau pembantu dari anaknya sendiri. Yang kesebelas, banyaknya bencana alam. 12, banyak pemimpin yang berakhlak tercela. 13, banyak fitnah yang menimbulkan permusuhan. 14, orang miskin bermegahan membangun gedung. 15, orang kaya kesulitan untuk memberikan sedekahnya. Yang ke-16, banyak urusan yang dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. 17, bersatunya orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Demikian tanda-tanda kiamat Sughra. Adapun tanda-tanda kiamat Kubra, di antaranya matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal atau pembohong besar. Yang ketiga, bulan terbelah. Yang keempat, binatang buas dapat berbicara. Dan yang kelima, rusaknya Ka'bah. Nama surga dan neraka. Nama surga dan neraka antara lain: surga adalah tempat orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat. 7 nama surga. Yang pertama, Firdaus. Kedua, Ma'wa. Yang ketiga, surga Khuldi. Yang keempat, surga Naim. Yang kelima, surga Adn. Yang keenam, surga Darussalam. Dan yang ketujuh, surga Darul Jalal. Berikutnya adalah neraka. Neraka adalah tempat balasan orang-orang kafir mendapatkan balasan kesengsaraan yang kekal di akhirat. 7 nama neraka. Yang pertama, neraka Jahanam. Yang kedua, neraka Wail. Yang ketiga, neraka Khutamah. Yang keempat, neraka Syair. Yang kelima, neraka Syakar. Dan yang keenam, neraka Jahim. Ketujuh, neraka Hawiyah.
amal jariyah. Ketika ada seseorang yang meninggal, maka kita ucapkan kalimat tarji. Apa kalimat tarji itu? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalimat tarji. Bekal yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kematian adalah memperbanyak amal ibadah, memperbanyak kebajikan, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Amal jariyah adalah amal ibadah yang pahalanya mengalir terus, tidak terputus walaupun orangnya sudah meninggal. Ada 3 yang kategori amal jariyah. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Demikian pembahasan materi untuk siap menghadapi PTS kelas 6. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.